Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan nge-share yaitu tentang sholawat, tentang hikmah dan berkah membaca sholawat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, dan juga cepat lunas hutangnya. Kita lanjutkan bahwa hari ini ya saya akan membagikan testimoni bahwa dikisahkan yaitu ada seseorang namanya Satria. Orang yang namanya Satria ini punya usaha yang bangkrut usahanya itu. Kemudian dia mengisahkan bahwa dia punya tanggungan, punya amanah atau punya hutang sebanyak 250 juta. 250 juta. Kemudian dikasih waktu oleh orang yang dihutangi ini. Dikasih waktu 1 bulan. Dan Satria ini sudah berusaha mencari kerja, berusaha yang lain namun belum berhasil. Sedangkan waktu sudah semakin dekat. Karena waktu yang 1 bulan ini adalah waktu yang sangat pendek harus membayar hutangnya. Apabila belum membayar hutangnya dalam waktu 1 bulan ini akan lebih bahaya. Namun tidak disampaikan bahayanya kayak apa, tetapi adalah lebih bahaya. Nah, kalau hutangnya tidak dikembalikan adalah lebih bahaya. Oleh karena itu Satria ini ingat, waktu dia di pesantren kebetulan dia adalah seorang santri yang tamatan pesantren. Dia buka bukunya, buka kitabnya. Ingat bahwa barang siapa membaca sholawat itu adalah Allah akan memberikan keberkahan, memberikan pahala yang berlipat ganda. Maka dia adalah karena nganggur, tidak punya kerjaan, maka Satria ini mendawamkan membaca sholawat Jibril, yaitu dalam waktu 3 hari itu adalah 124.000 sehari. Kemudian 3 hari. Kemudian juga tidak hanya itu saja membaca, yaitu sholawat nariyah 4.444, dan juga membaca ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian membaca yang lain itu adalah 3.333. Dalam waktu seminggu dia adalah istiqomah membaca sholawat tadi. Minggu yang terakhir dihitung itu sudah 1 minggu. Kemudian minggu yang terakhir sudah selesai itu dia adalah duduk di rumah. Duduk di rumah tapi membaca selawatnya ini membaca selawat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan niat biar hutangnya lunas, bukan. Dia membaca selawat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengerjakan yang lain. Selain dia mengerjakan kewajibannya, membaca yang sholat yang sunat dikerjakan semua. Kemudian hari ke-7 adalah orang ngantar paket JNT. Ada orang mengantarkan paket. Menurut dia bahwa orang satu rumah ini tidak ada yang belanja. Dan Satria sendiri tidak merasa dia adalah belanja yang online. Tetapi ada petugas dari JNE ini mengantarkan paket. Nah, kemudian paket ini diterima karena cocok namanya Satria, nomor HP-nya cocok, alamatnya pun cocok. Gitu. Kemudian setelah itu diterima oleh Satria, ternyata subhanallah, Allah adalah betul-betul maha kaya. Allah adalah maha segala maha mulia, belas kasihannya subhanallah. Setelah dibuka ternyata 1 kotak itu adalah isinya uang semua, yang jumlahnya adalah 440 juta subhanallah. Allah adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Betul-betul Allah adalah maha penyayang kepada hambanya. Kemudian kata Satria ini, dia adalah demi Allah, kata Satria, ini cerita adalah cerita nyata, cerita fakta, bukan dikarang-karang, bukan dibikin-bikin. Demi Allah, kata Satria, ini adalah cerita yang nyata. Kemudian waktu dia nulis ini nulis untuk testimoni ini pun dia masih gemetar dan juga belum begitu yakin.
Tapi memang betul-betul nyata ini adalah uang 440 juta, subhanallah. Ini betul-betul terjadi. Oleh karena itu Satria adalah pesan kepada saudara-saudara semuanya, apabila dia mengalami hal yang seperti itu atau ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gas saja. Artinya ya, kalau dia yakin dengan selawat, ya selawatlah terus. Selawat karena Allah, ya tawasul dengan Rasulullah SAW. Kemudian soal hutang, soal tanggungan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdoa ya tentunya berdoa mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Bukan berarti niat selawat tadi karena bayar hutang. Ya, apa itu doa itu boleh saja. Jangankan membaca sholawat, tidak membaca sholawat saja, minta, memohon diperbolehkan, boleh-boleh saja. Kalau Allah sudah kun fayakun, adalah semuanya terjadi. Subhanallah. Ini cerita Satria. Oleh karena itu mudah-mudahan ya, cerita kisah nyata yang dikisahkan oleh Satria tadi membawa motivasi kepada kita semuanya semakin rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya membaca sholawat saja. Ya, memang sholawat ini dilipat gandakan oleh Allah, sampai siapa yang membaca satu sholawat dia akan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, 10 pahala yang didapatkan, dan akan diampuni dosanya adalah 10 dosa. Itu adalah selawat. Namun yang wajib ya, yang wajib seperti sholat ya, dan bagi laki-laki sholat di masjid berjamaah, kemudian membaca wirid yang lain ya, membaca wirid-wirid yang lain seperti ada yang tadi diwiridkan oleh Satria tadi, membaca surat, membaca sholawat naria, membaca istighfar dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi tidak hanya selawat saja malah meninggalkan yang wajib. Yang perlu diingat lagi tadi adalah membaca sholawat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh hutangnya ini ya kita serahkan kepada Allah. Ini banyak yang sudah mengatakan bahwa setelah membaca sholawat ini hatinya adalah menjadi tenang, menjadi tenang, menjadi tentram. Jadi kalau tenang, tentram, tidak risau, ini adalah untuk menghadapi sesuatu hal adalah lebih ringan. Nah, mudah-mudahan yang kita bisa istiqomah mendawamkan sholawat. Yang paling pendek adalah sholawat Jibril, dan fadilahnya adalah sangat besar sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, meridhoi, dan mengijabah doa kita bersama, baik yang sakit minta sembuh, baik yang punya tanggungan minta rezeki dan sebagainya. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.